Halo teman-teman setiap pendengar Poki, podcast of Nigakai. Kembali lagi sama Ajel di episode ke berapa ini ya? Udah lewat episode 5 kayaknya ya kita ya. Di Poki Podcast of Nigakai. Selamat datang untuk teman-teman mahasiswa baru, terkhususnya teman-teman mahasiswa baru dari jurusan Sastra Jepang Universitas Andalas Angkatan 2021. Nah, tanggal 30 Agustus kemarin kita resmi udah mulai melakukan perkuliahan atau ya kependekannya sih PBM ya, proses belajar dan mengajar gitu. Nah, langsung aja deh kita bicara sama salah satu narasumber kita dari kebetulan banget dari fakultas sebelah. Halo, boleh perkenalan terlebih dahulu? Halo. Namanya siapa ya? Halo, ini gue, aku atau gimana deh? Senyamannya aja. Oke deh, halo, nama gue Lutfi Perdana, tapi teman-teman di kampus biasa manggil Perdana atau Dana aja nih nickname-nya ya. Gue dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik sebelahan ya sama IB, tepatnya di jurusan Antropologi Sosial. Halo semuanya. Halo Dana. Nah, gimana nih kabarnya sekarang? Lagi sibuk apa lebih tepatnya? Untuk sekarang fisik alhamdulillah baik ya. Berarti mentally unstable gitu. Mentally unstable deh kayaknya. Ya dengan semua keadaan ini kayaknya itu masih perlu dikompromiin gitu ya. Berdampak banget sih khususnya di mental gitu. Kalau boleh tahu ini sekarang sibuk apa gitu loh? Karena sekarang itu masih online ya, kebetulan saya butuh yang namanya pemasukan gitu. Jadi saya nyari-nyari pekerjaan dan alhamdulillah sekarang saya bekerja di salah satu stasiun radio swasta di Kota Padang. Widih, keren banget. Berarti untuk podcast kita kali ini kayaknya bakalan asik nih teman-teman. Soalnya narasumber kita penyiar banget nih. Udah kayak apa ya? Oke. Nah, kan tadi aku bahas. Ngomong-ngomong kita udah mau mulai kuliah nih, berarti ya hektik lah ya. Masa-masa hektik ini kembali dimulai. Kalau boleh tahu, Dana udah ngurus KRS gak? KRS baru aja ngurus kemarin nih kebetulan. Dan itu cukup hektik sih ya untuk per KRS-an ini. Karena kemarin itu harusnya kalau sesuai jadwal itu di tanggal 16 ya kalau nggak salah. Tapi ternyata untuk jurusan gue sendiri baru bisa diisi kemarin nih di tanggal 21 ya kemarin. Ya 21. Oh, berarti kita beda dong ya. Soalnya kalau di aku itu kayaknya nggak tahu kenapa nih teman-teman aku yang belum membayar UKT itu belum bisa kan ngisi KRS. Nah, aku dari tanggal 17-an itu udah ngisi KRS. Kayaknya beda di sistem jurusan kita deh gitu. Oh iya benar. Kayaknya sih emang balik lagi ke jurusan dan fakultas masing-masing sih ya. Nah, flashback dikit nih. Dulu pas Dana ngisi KRS pas jadi maba itu gimana sih ceritanya? Kayak semester 1 berarti ya kalau maba. Waduh lama banget. Ayo kita ingat lagi, kita refresh ingat. Bener nggak lama ya kita kayak gue pribadi gue masih ngerasa gue maba gitu karena baru menginjakkan kampus itu kayak satu setengah semester ya nggak sih. Terus habis itu nggak pernah ke kampus lagi jadi kayak masih berasa vibes maba gitu. Tapi kalau misalnya ngisi KRS waktu itu gue inget banget karena gue di tahun pertama itu ditempatkan di asrama Unan ya. Di sana gue ketemu banyak banget teman dari berbagai macam fakultas dan jurusan ya. Jadi agak sedikit bingung gitu kok di jurusan ini teman gue ngisi KRS-nya kayak gini, kok si B ngisinya kayak gini, beda-beda gitu. Ada yang hektik banget ngisinya, berebutan kelas, segala macem. Ada yang jadwalnya bentrok, ada yang ternyata kelasnya penuh dan segala macem. Tapi kendala yang gue alamin kayak teman-teman gue gitu. Dan ternyata setelah gue cari tahu di jurusan gue dan fakultas gue itu untuk ngisi KRS itu nggak kayak teman-teman gue yang tadi gue ceritain. Emang udah ada paketnya gitu, udah ada pakemnya gitu. Misalnya kayak semester 1 nih, lu misalnya BP lu ganjil, berarti itu lu tinggal pilih aja tuh kelas-kelas yang ada huruf A, ya kelas A.
misalnya lu BP lu genap, lu pilih yang kelas B. Jadi kayak ya nggak ada deh tuh yang namanya berebutan kelas gitu kan. Karena di FISIP sendiri itu untuk setiap jurusan cuma ada 2 kelas sih. Jadi kita nggak ada berebutan kelas, sama jadwal-jadwal yang bentrok itu untuk di semester awal nggak ada sih. Sama sih kalau di Saje sendiri untuk semester 1 itu kita juga udah dipaketin gitu kan ya. Nah awalnya juga ya sama sih hektik, harus milih ini nggak ya, ini mau dinaikin ke matkul ini nggak ya, padahal itu kita mentok SKS cuma 24 waktu itu kan pas jadi maba, padahal dan juga itu udah dipaketin dan udah pas 24 SKS, jadi kayak kita yang bingung gitu kan, terus juga mau ngubungin dosen PA gimana, nggak tahu kontaknya gitu kan, masih baru lah ya gitu. Nah terus juga boleh tahu nggak sih Dana dulu pas ospek jurusan itu gimana sih ceritanya? Kalau zaman aku ya Allah kayak lama banget sumpah. Kalau di zaman aku dulu pas di Saje itu mungkin karena pandemi juga osjurnya itu jadi berubah signifikan gitu loh. Awalnya kan kita ada namanya itu PMSJ. Nah di PMSJ itu kita ngebikin drama kayak ya project bikin drama dan segala macamnya, dan nanti kita bakalan kemah lah di satu tempat gitu ceritanya. Tapi mungkin karena pandemi ya kita terpaksa harus online gitu selama seminggu. Kalau Dana gimana nih dulu ceritanya pas osjur? Oh, berarti kalau misalnya teman-teman dari Saje ini waktu itu ospeknya pas lagi masa-masa pandemi ya? Iya, jadi kayak ada sedikit problem kayaknya dulu itu ya. Jadi kita terpaksa diundur ke pas pandemi gitu. Jadi ya secara online. Nah, kalau gue sendiri nih dari FISIP, sebenarnya di FISIP itu untuk ospek jurusannya waktu itu alhamdulillah belum ada terkendala sama yang namanya pandemi, karena waktu itu gue masih ngerasain yang namanya ospek langsung tuh di lapangan. Tapi untuk jurusan gue sendiri itu kalau dibilang cukup telat sih bisa jadi ya, karena gue lihat kayak teman-teman dari jurusan lain, teman-teman gue di asrama itu mereka udah ada yang mulai ospek duluan. Setelah ospek fakultas selesai itu mereka langsung ada ospek jurusan gitu yang jangka waktunya tuh berapa lama gitu ya, entah berapa lama. Nah mereka kan ada tuh yang disuruh kayak pakai baju putih hitam, terus pakai pita, pakai nemtek dan lalala segala macem. Tapi di jurusan gue nih kok nggak ada apa-apa, kok gue nggak ada disuruh-suruh kayak gini ya. Terus setiap kali selama masa ospek itu tuh di semester 1, setiap gue ketemu sama teman-teman yang sebenarnya satu angkatan nih, angkatan 2019, tapi setiap ketemu mereka papasan, mereka selalu manggil gue abang gitu, karena mereka ngeliat kayak wah gue bukan maba yang ada atribut-atribut gitu loh untuk ospek. Tapi ternyata setelah beberapa minggu, sebenarnya nggak berapa minggu sih, bisa kayak 1 atau 2 bulan setelah ospek ospek fakultas, ternyata ada ospek jurusan gue, dan itu sekitar berapa lama ya, kurang lebih 2-3 bulan waktu itu. Jadi kalau untuk di Antro sendiri itu namanya POAN. Kalau POAN ini dia selama 3 bulan itu kurang lebih. Di sana itu setiap sore kita ngumpul untuk menerima materi atau apapun itu dari panitia penyelenggaranya di belakang FISIP waktu itu. Di sana kita kayak dikasih tugas, terus ada macam-macam juga sih, ada yang disuruh buat penampilan ala-ala segala macam selama kurang lebih 3 bulan kalau gue nggak salah ingat. Nah di sana sebenarnya selain buat ngakrapin diri sama teman-teman angkatan, juga buat ngakrapin diri juga sama senior-senior kita gitu kan. Nah setelah 3 bulan itu kayak tadi teman-teman Saji kan juga ada kemah ya. Nah di Antro juga ada nih kemah, namanya sama sih sebenarnya, itu POAN juga. Nah kalau misalnya prosesinya tadi itu namanya prapoan gitu kan. Nah untuk kemahnya sendiri itu ya 3 hari 2 malam dan ya cukup seru sih. Berarti jujur sebenarnya aku berada di posisi yang sedikit iri nih, soalnya kan dulu kan kita di Saje ini kan udah persiapan drama yang kayak wih seru banget deh, berasa kayak ada penampilan apa gitu kan ya. Tapi ya karena terkendala dari pandemi ini kita terpaksa menjadi
sedikit menjadi lulusan online. Waduh, semi online offline ya. Iya, Hybrid. berasa ya 50-50 hybrid. Oh iya. Nih, aku semalam ngecek nih di Twitternya Unan Fest. Ada yang nanya. Oh iyalah. Ada yang nanya, gimana nih rasanya kuliah 24 SKS? Pernah ngerasain nggak kuliah 24 SKS? Hektik atau gimana? Kayaknya masih 24 SKS nih. Iya, kayak sombong gitu ya. Gimana nih rasanya pas pertama kali kuliah 24 SKS? Jujur pertama kali kuliah 24 SKS tuh nggak berasa kuliah 24 SKS karena yang ada di pikiran gue adalah ya dulu gue sekolah juga dari jam 6 pagi sampai jam 5 sore, terus apa bedanya gitu kan. Sedangkan kalau sekolah aja ada 8 mata pelajaran yang harus gue tempuh dalam sehari, sedangkan kalau 24 SKS itu sehari aja belum tentu dapat 2 atau 3 gitu kan, cuman paling kayak seminggu ada yang 3, sedangkan ada beberapa hari juga yang 1 gitu kan. Ya jadi kayak gue merasa 24 SKS sama sekolah kayaknya sama aja deh gitu kan. Tapi ternyata setelah dijalanin tuh kayak minggu-minggu awal masih oke lah, masih kosong, lalala segala macam, masih cukup senggang gitu. Tapi ternyata masuk semester kedua, ketiga itu wah 24 SKS ini ternyata cukup ini juga ya, cukup berat juga lah. Apalagi ditambah ada kegiatan-kegiatan ekstra juga yang harus diikutin, terus juga setiap mata kuliah itu pasti ada project dong ya, ada tugas dan segala macamnya yang harus dikerjain. Nah itu kadang deadline yang numpuk ditambah sama kegiatan-kegiatan ekstra yang bikin 24 SKS ini jadi kelihatan agak sedikit berat. Tapi sebenarnya kalau misalnya secara akademis sendiri gitu 24 SKS itu gak lebih berat daripada sekolah kalau menurut gue ya. Jujur sama banget sih, soalnya ya sehari 2 matkul gitu kan. Ya walaupun taruhlah Senin sampai Jumat itu kita penuh matkulnya, tapi kayaknya nggak terlalu menyita sehari penuh kayak kita SMA dulu deh gitu kan ya. Dan kayaknya untuk 24 SKS itu ya nggak terlalu terbebani, malah ya udah jalanin aja. Paling di semester selanjutnya itu yang bikin bebannya itu ya materinya itu sendiri, yang bikin kayak ya Allah kok makin lama makin berat ya. Perasaan dulu semester 1 asik-asik aja deh gitu. Terus juga kalau di kuliah itu kan kalau misalnya kita bandingin sama sekolah ya, kalau sekolah itu ya udah kita top di satu kelas gitu aja gitu kan. Yang bikin capek 24 SKS itu sebenarnya adalah pindah-pindah kelasnya, ya nggak sih? Apalagi di Unan gedungnya banyak gitu loh, jadi harus pindah ke gedung ini, pindah ke ruangan ini. Nah itu yang bikin 24 SKS dalam satu semester itu bikin kerasa cukup capek sih. Apalagi kalau misalkan offline dulu ya. Dulu kalau misalkan ada kelas pagi, tapi kelas lanjutannya itu jam 3 sore, itu sumpah ya Allah balik lagi ke Unan. Kan kalau Dana kan itu di asrama ya. Nah kalau aku di rumah nih, di rumah yang cukup jauh lah ya dari Unan. Jadi kayak kalau misalkan mau cabut ke kosan temen udah bosen, mau cabut ke rumah kejauhan, jadi rada bingung. Nah untung banget sih di sekitar Unan itu banyak sekali ya tempat-tempat nongkrong untuk menghabiskan waktu, atau mungkin gimmicknya sih nugas gitu. Aduh jadi kangen kuliah offline ya, jadi pengen nongkrong nungguin kelas gitu banget. Soalnya kalau online sekarang gimana ya, mata jadi tambah sakit, pinggang jadi tambah encok. Masalahnya juga kita udah nggak paham nggak sih kalau misalkan online ini, kayak nggak berasa banget vibes-nya gitu. Dan ini for your information aja, dulu gue nggak pakai kacamata, tapi semenjak online gue pakai kacamata. Jadi kayak minusnya sekarang berapa? Di depan gadget gue ini. Minusnya sekarang berapa? Kayaknya terakhir kali gue ngecek sih ya 1, tapi kayak sekarang udah nambah sih, kayak 2 atau 1,5 mungkin, karena mulai burem deh. Serius sama banget sih. Dulu kalau nggak salah inget sih, dulu sebelum aku kuliah online pas offline itu minus mataku kan 5,5. Emang udah gede dari kelas 2 SD gitu kan ya. Tapi sekarang terakhir aku ngecek udah jadi 6,5 gitu kan. Ya Allah, semakin tebal lensa saya. Emang online ini ngubah semuanya termasuk mata kita ya. Juga mengubah teman-teman di sekeliling kita gitu loh. Kayak kita tuh udah tiba-tiba kita tahu gitu loh gimana sifat-sifat mereka semenjak online ini, nggak tahu tanpa sadar gitu kan ya.
Nah, tadi Dana ngebahas kalau misalkan kita itu ribetnya 24 SKS itu selain karena emang di Unannya itu banyak gedung, juga karena ada kerjaan gitu kan ya. Kayak misalkan kita sibuk berorganisasi atau kepanitiaan. Nah, kan kalau kita mulai kuliah sebagai maba itu kan kita kayak berasa fresh, kayak gue harus cari teman baru, harus cari relasi pokoknya gitu. Nah, dari Dana sendiri gimana nih tips untuk mencari teman semasa perkuliahan? Waduh, ini sebenarnya salah satu yang bikin gue struggle juga sih untuk pertemanan, karena gue sendiri nggak berasal dari Sumatera dan nggak dari Sumatera Barat gitu ya. Jadi untuk nyari teman sendiri sebenarnya agak sedikit susah waktu itu, karena gue ngerasa cara gue berkomunikasi aja udah beda nih, cara ngomong gue udah beda. Apa gue bisa diterima kah masuk ke tongkrongan teman-teman gue gitu di jurusan? Tapi untungnya untuk nyari teman sendiri, karena awalnya gue ada di asrama, gue masuk di asrama, yang mana di asrama itu banyak banget teman-teman dari berbagai macam daerah gitu, dari Sabang sampai Merauke, dari Indonesia sampai luar Indonesia bahkan ada di asrama. Jadi ya kayak ternyata gue nggak sendiri loh, gue nggak sendiri orang yang nggak berasal dari daerah Sumatera Barat sendiri gitu. Terus gue juga nemu teman-teman dari himpunan mahasiswa daerah, yang mana mereka asalnya sama dong sama gue. Jadi kayak untuk berbahasa, untuk ngobrol itu lebih fleksibel dan lebih enak gitu. Jadi kalau tipsnya untuk teman-teman mahasiswa baru sih, untuk berteman itu kalau misalnya lo dari luar daerah, carilah himpunan mahasiswa daerah lo dulu pertama, itu kuncinya kalau dari luar daerah. Terus yang kedua, jangan pernah nutup opportunity buat berteman sama siapapun, karena kita nggak tahu gitu, siapa tahu dari dia kita bisa belajar hal baru. Sama kalau misalnya pengen punya circle gitu ya, coba cari orang yang punya interest yang sama, entah itu musik, film, atau apapun itu, yang seenggaknya bisa lah jadi bahan obrolan ringan gitu kalau misalnya lagi nongkrong gitu sih. Berarti kalau misalkan di kasusnya Dana, berarti untuk pertemanan itu bisa dari mana aja, dan bahkan itu lebih dari sebatas jurusan aja berarti kan ya. Jadi kayak temannya itu dari jurusan manapun dan juga dari ruang lingkup manapun, ya nggak sih? Yes, benar banget. Bahkan gue sama Ajil kan beda jurusan nih. Gue tiba-tiba aja nih masuk ke FIB ya. Menambah-nambah pengalaman lah ya. Benar banget, karena waktu di asrama nih kalau gue boleh cerita sedikit. Jadi teman-teman gue itu banyak dari Fakultas Pertanian. Sedangkan gue dari FISIP nih yang nggak ada pertanian sama sekali, nggak ada sainteknya sama sekali. Nah, di suatu sore yang indah dengan kegabutannya gue, itu teman-teman dari pertanian kan harus ke ladangnya mereka untuk nyiram tanaman dan ngukur tanaman yang mereka tanam untuk praktikumnya mereka ya. Karena gue gabut waktu itu, gue bilang sama teman gue, gue boleh ikut nggak ke ladang, pengen lihat aja gitu kan. Terus ternyata oh iya boleh. Akhirnya gue ikut lah teman-teman dari pertanian itu buat ke ladangnya mereka waktu itu di, kalau misalnya tahu apa namanya, arah ke rumah sakit Unan, itu kita ke belok kanan ke bawah agak masuk sedikit. Nah di situ ada sungai, terus ada kebun gitu. Itu seru banget sih sore-sore ngelihat teman-teman itu pada ngukur-ngukur jagung, nyiram-nyiram tanaman, nyemprot-nyemprot tanaman. Terus tiba-tiba sore ada sunset, kelihatannya itu keren banget sih. Jadi kayak punya teman banyak tuh, kayak kita bisa ikut juga loh praktikum mereka. Juga nambah pengalaman juga. Jadi kayak seru gitu, berasa jalan-jalan apalagi pas gabut gitu kan ya. Kayak kita tuh kalau jadi lebih tahu gitu loh Unan itu gimana, atau enggak sih? Jadi jujur aku nggak tahu loh di mana tempat anak pertanian ini berkebun, jujur. Aku pikir gue juga baru tahu setelah diajak di belakang itu teknik, sumpah. Aku pikir itu di belakang teknik, ternyata di dekat RS Unan. Bolehlah kita nanti hunting di sana. Ya ampun, kapan-kapan boleh lah. Nah, ada nih beberapa tweet, ya ampun, beberapa tweet yang bilang seleb tweet kayaknya Ajal nih. Aduh, bukan sih. Kita pendiam. Beberapa tweet yang bilang mendingan nanti kalau misalkan di kuliah itu mendingan masuk BEM, UKM atau UKMF ya, untuk menyibukkan diri gitu. Kalau menurut Dana sendiri gimana nih? Kalau
kalau gitu sebenarnya ini tergantung preferensi dan perspektif masing-masing sih ya kalau menurut gue. Gue adalah tipe orang yang mungkin udah capek sama kegiatan-kegiatan organisasi gitu loh, karena dulu di SMP dan SMA gue cukup banyak organisasi yang gue ikutin. Terus pas masuk kampus kayak gue kurang tertarik buat ikut banyak organisasi lagi gitu. Dan sebelum masuk ke UNAN itu kan gue sempet kayak ya review-review atau lihat-lihat video gitu kan tentang gimana sih cara jadi maba gitu kan. Terus ada nih gue nemu satu video dari Eno Bening, kalau misalnya teman-teman tahu. Dia bilang yang intinya ya lu kalau misalnya jadi maba tahun pertama lu lihat situasi dulu deh, nggak usah ikut-ikut dulu banyak-banyak gitu ya. Terus gue terapin gitu di perkuliahan gue. Jadi di tahun pertama gue emang bener-bener nggak ikut apa-apa, gue cuma lihat aja, oh organisasi ini ternyata latar belakang kayak gini, organisasi ini latar belakang kayak gini. Nah di tahun kedua jadi kita kan udah punya gambaran nih yang cocok sama kita tuh yang mana sih gitu kan. Nah baru deh di tahun kedua gue baru ikut-ikut organisasi gitu. Jadi sebenarnya baik lagi sih ke teman-teman semua untuk organisasi gitu kan. Tergantung teman-teman tuh kira-kira ngerasa cocoknya di mana sih. Jangan asal-asal masuk aja gitu. Oh kayaknya masuk ke sini keren deh. Kalau misalnya gue masuk sini kayaknya pamor gue naik deh, rating gue naik gitu. Jangan kayak gitu sih. Lebih ke nyamannya aja nanti bakal gimana gitu. Sama tujuannya apa masuk organisasi itu gitu sih. Nah, kalau di Dana kan sudah capek berorganisasi. Nah, kalau aku tuh beda. Kalau aku juga udah capek sih dari SMP sampai SMA itu rebahan. Jadi pas aku awal masuk kuliah itu berasa kayak harus jadi pribadi yang lebih baru, suka bertanya. Jujur dulu aku pas SMA itu kayak betul-betul introvert, gak juga introvert sih, tapi lebih kayak gak mau ngomong deh gitu, susah banget untuk ngomong. Nah pas masuk kuliah langsung kayak pokoknya harus berubah, harus percaya diri, atau intinya tuh self improving lah gitu kan ya. Nah terus juga aku nyari-nyari nih, kayaknya aku gak cuma masuk Hima deh, kayaknya harus masuk UKM lah gitu kan. Akhirnya nyari UKM dan alhamdulillahnya kan masuk. Nah tadi kalau disangkutin sama Dana, nyari yang cocok kan ya. Gak cuma nyari yang cocok, kita tuh harus bisa time management gitu gak sih? Kayak ngatur waktu, bisa gimana ya, bisa menimbang apa, intinya tuh bisa pas kita kuliah sama kita berorganisasi tuh harus imbang, harus balance gitu. Nah dari sana, dari masuk dari UKM itu dan juga gabung ke Hima, gak tahu kenapa kayak lama-lama time managementnya aku sendiri itu berasa lebih baik gitu loh, kayak kita bisa membagi waktu dengan baik gitu. Karena emang ada orang yang butuh lapangan gitu ya buat praktek gitu kan. Dan gak sedikit sih orang-orang yang kayak Ajel gitu, teman-teman gue juga yang jadiin masa kuliah ini sebagai turning point gitu kan. Kayak oh dulu gue zaman sekolah nih kayak gini, gue gak mau kayak gini, gue harus kayak gini, harus lebih baik lagi. Sebenarnya itu ya bagus sih, karena kayak yang tadi gue bilang, balik lagi ke masing-masing individunya. Kalau misalnya lu merasa kapasitas lu mampu gitu untuk melakukan banyak hal dan banyak kegiatan, ya silahkan. Tapi balik lagi tadi yang dibilang Ajel ya, disesuaikan juga sama kemampuan lu, waktu lu, dan manajemennya juga sih gitu. Oke, betul banget sih. Dan juga menurut gue jangan nutup diri lah pas kuliah gitu. Jangan terlalu kupu-kupu istilahnya. Jangan terlalu no life. Bener. Sama satu lagi, jangan terlalu over proud juga. Iya betul juga sih, karena itu termasuk social skills gak sih? Yes, nanti lu malah jadi banyak masuk organisasi, terus lu over proud, malah lu nggak punya teman. Itu kan jadi sedih juga ya. Jangan kayak gitu juga sih, saran gue. Nah, kita mau hampir berakhir nih. Ada tips gak buat teman-teman maba, mahasiswa baru kita ini? Apa ya? Kalau ngasih tips mungkin gue agak sedikit bingung sih kalau ditanya tips ya. Paling ya gue masih mengutip dan jadi pedoman gue adalah
ketika lu baru di suatu tempat, ya amatin aja dulu gitu situasinya gimana, terus lu harus gimana bertingkah laku, harus gimana menempatkan posisi gitu kan. Jangan langsung semuanya dihajar gitu, nanti takutnya nggak sesuai sama lu nya, nggak sesuai sama ekspektasi lu, malah jadinya lu kecewa atau gimana kan. Jadi ya dilihat-lihat dulu aja deh, kalau misalnya udah yakin baru digas gitu sih. Kalau menurut gue kita harus inget 3 magic words gak sih, kayak Bener kita harus banget, ingat karena maaf, kuliah terima itu kasih, kan sama tolong. bener-bener. Karena di kuliah itu kan kita kadang satu angkatan, tapi ada juga nih yang ternyata lebih tua dari kita, atau ada juga yang lebih muda dari kita. Ya sebenarnya that's okay gitu ya, asalkan kita tahu sopan santun, tata krama gitu. 3 magical words itu emang benar-benar berfungsi banget sih. Tolong, maaf, terima kasih. Soalnya gimana ya, kalau ngeliat sekarang kayaknya gak banyak sih, ada beberapa orang yang kayak melupakan 3 kata yang bener-bener penting itu gitu loh. Dan nanti kalau di sekarang bakal dibilang baperan banget sih, padahal itu biasa aja. Padahal ya itu emang penting, bahkan di kehidupan sosial kita nanti kalau misalkan kita kerja atau mungkin berhubungan dengan orang banyak gitu loh. Nah, kita, ya ampun, pembicaraan ini sudah akan berakhir nih. Kalau boleh tahu, ada closing statement nggak buat teman-teman kita mahasiswa baru Universitas Andalas? Statement ya, apa ya? Gue berasa kayak orang paling benar gitu loh, padahal ya kita sama-sama manusia gitu, sama-sama belajar ya kan. Tapi kalau dari gue ya semangat lah pastinya buat teman-teman mahasiswa baru, khususnya dari sastra Jepang nih ya. Semangat terus, karena di depan sana banyak banget hal-hal yang bakalan teman-teman hadapin gitu. Hal-hal pasti seru sih, walaupun kadang ada dinamikanya gitu, naik turunnya, ya dinikmatin aja kan. Terus ya kayak yang tadi gue bilang, jangan langsung digas semua, dilihat dulu nih situasinya, kira-kira teman-teman tuh cocoknya di mana gitu, terus nyamannya di mana, baru deh digas. Sama jangan lupa sopan santun, minta tolong, maaf, sama terima kasih, itu paling penting sih. Sama tapi jangan terlalu over juga, karena sesuatu yang over itu tidak baik ya. Pokoknya disesuaikan lagi sama kebutuhan, kemampuan, dan keinginannya kamu gitu sih. Wah, terima kasih banget Dana. Itu closing statement yang kayaknya paling indah deh sejauh perjalanan Poki ini. Nah, closing statement dari Dana tadi menutup episode kita kali ini, episode dari Poki Podcast of Nigakai. Terima kasih banyak Dana udah mau mampir ke Poki ini, udah mau menjadi narasumber lah, atau ya teman bicara mungkin untuk episode kita kali ini. Oke, terima kasih buat teman-teman pendengar setia Poki yang telah mendengar sampai detik ini. Stay safe, stay healthy, jaga kesehatannya, semangat kuliahnya, semoga nilainya semakin bagus dari semester ke semester lain hingga kita wisuda nanti. Ajal akhiri, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamata.